Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih sudah menonton video ini. Perkenalkan, namaku Hanif. Di video kali ini aku akan berbagi sesuatu yang penting untuk kita para guru PJOK, yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada peserta didik kita tentunya. Sebagai guru PJOK, kita punya tanggung jawab besar untuk memberikan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Mari kita bahas bagaimana kita bisa mengelola sumber daya yang ada di sekitar kita tersebut dengan baik. Sebagai guru, kita sering menghadapi tantangan dalam memanfaatkan sumber daya. Tapi, tahukah kalian, pendekatan berbasis aset atau asset-based approach bisa membantu kita melihat potensi di sekitar kita daripada fokus pada kekurangan. Dengan cara ini, kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Pendekatan ini dikembangkan oleh Dr. Katherine Kramer, seorang psikolog yang menekankan pentingnya berpikir positif dan menggunakan kekuatan yang kita miliki. Jadi kita berfokus dengan apa-apa yang ada di sekitar kita atau di dekat kita. Pendekatan berbasis aset adalah cara berpikir di mana kita bisa mengidentifikasi aset yang ada, baik aset manusia, lingkungan, sosial, politik, hingga budaya, dan menggunakannya untuk meningkatkan proses pembelajaran yang kita lakukan. Pertama, mari kita bahas aset manusia. Sebagai guru PJOK, kita sendiri adalah aset utama. Kita memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang bisa kita kembangkan. Selain itu, peserta didik kita juga memiliki potensi yang luar biasa. Mereka bisa berperan aktif dalam pembelajaran dan mengekspresikan diri mereka melalui aktivitas-aktivitas jasmani yang kita berikan. Orang tua dan masyarakat juga bisa menjadi aset penting. Misalnya, kita bisa melibatkan orang tua yang memiliki keterampilan khusus untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga sekolah. Semua pihak yang terkait dengan sekolah adalah sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Jadi pembelajaran kita itu tidak hanya terbatas oleh apa yang ada di sekolah, tapi yang ada di luar sekolah pun bisa kita manfaatkan. Selain manusia, lingkungan sekitar kita juga bisa menjadi aset besar. Misalnya, taman, alun-alun, atau bahkan ruang terbuka di sekitar sekolah bisa digunakan untuk kegiatan PJOK. Jika kita melihat lebih luas, kita akan menemukan banyak sekali potensi di lingkungan sekitar kita yang bisa kita optimalkan tentunya. Misalnya, aku pernah mengajak peserta didik berolahraga di taman kota dekat sekolah ini, bukan hanya menyegarkan suasana, tapi juga memberikan pengalaman baru bagi mereka berolahraga di ruang terbuka. Jadi mereka tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa di lingkungan luar sekolah. Jangan lupa, aset sosial dan politik juga bisa kita manfaatkan. Kepala sekolah, guru lain, komunitas di sekitar sekolah bisa menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung pembelajaran PJOK. Misalnya, kebijakan kepala sekolah yang mendukung program olahraga bisa membantu kita mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Jika kita didukung oleh kebijakan-kebijakan tersebut, maka pembelajaran kita pun akan lebih baik lagi. Kita bisa berkolaborasi dengan komunitas olahraga atau bahkan pemerintah setempat untuk mendukung program PJOK di sekolah kita. Contoh sederhana, bekerja sama dengan komunitas sepeda ataupun komunitas sepak bola di sekitar sekolah kita. Jadi, bagaimana kita mengoptimalkan semua aset ini? Pertama, kita harus mampu mengidentifikasi sumber daya yang kita miliki, baik itu manusia, lingkungan, maupun sosial. Lalu kita bisa membuat perencanaan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif. Misalnya, jika sekolah memiliki guru dengan latar belakang atletik, kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan keterampilan olahraga tertentu di kalangan peserta didik kita. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan lebih bermakna. Peserta didik bukan hanya belajar secara fisik, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan mereka. Setelah semua ini, refleksi adalah langkah penting. Kita perlu selalu merefleksikan pembelajaran yang kita lakukan. Apakah sudah optimal? Apakah sumber daya lain yang bisa kita manfaatkan lebih baik? Refleksi membantu kita terus berkembang dan menjadi guru yang lebih baik setiap harinya. Jadi kita tetap harus melakukan refleksi terkait apa yang sudah kita lakukan di pembelajaran, termasuk dalam pemetaan aset. Jadi itulah bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ingat,
Apapun yang kita miliki, jika dimanfaatkan dengan baik, bisa mendukung pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik kita. Jangan lupa untuk mulai melihat aset di sekitar kita dan menggunakannya untuk kebaikan bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.